Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak sedang membicarakan soal ojek online biasa. Kita sedang membicarakan sandiwara politik kelas murahan yang dibungkus rapi dengan jaket baru, yang dibungkus rapi dengan sepatu Air Jordan, dan dibungkus rapi dengan wajah glowing ala selebgram. Katanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui perwakilan ojek online. Tetapi ternyata asosiasi resmi ojek online bahkan tidak kenal siapa mereka. Lalu pertanyaannya, kalau ojek online asli saja tidak kenal, lalu siapa sebenarnya orang-orang ini? Ojek online benaran ataukah ojek online settingan? Lihatlah wajah mereka, bersih, rapi, bahkan lebih rapi daripada para pejabat setelah konferensi pers. Jaket ojol baru, seolah baru keluar dari toko. Lalu sepatu, Nike Air Jordan, jutaan rupiah harganya. Lalu pertanyaannya, ojol macam apa yang bisa beli Air Jordan? Sementara ojol asli di jalanan harus jungkir balik kejar orderan 10.000 rupiah, seringkali pulang cuma bawa bensin. Lalu ojol asli itu keringatan, kejebak macet, kepanasan, kehujanan, wajah penuh debu, jaket lusuh. Itu realita. Tapi yang diundang ke istana, ojol KW, ojol catwalk, ojol endorsan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mungkin berpikir pertemuan itu bisa meredam keresahan rakyat, bahkan dengan mengundang beberapa orang berjaket hijau ke istana. Rakyat akan percaya, oh, pemerintah peduli kok sama ojol. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Publik mencium bau-bau busuk pencitraan murahan. Sindiran pun mengalir. Itu ojol model apa? Model fashion show. Blunder besar. Karena rakyat sekarang bisa membedakan mana suara asli rakyat dan mana sandiwara politik. Asosiasi Garda Indonesia, organisasi driver ojol terbesar, angkat bicara. Kami tidak kenal mereka. Mereka bukan anggota kami. Mereka tidak mewakili kami. Bayangkan, ini sama saja seperti ada orang pakai seragam dokter masuk ke istana, lalu berbicara soal kesehatan. Tapi ID bilang, maaf, kami tidak kenal orang itu. Itu bukan dokter. Kalau ojol saja tidak kenal, asosiasi tidak tahu, rakyat pun bertanya, siapa yang merekayasa pertemuan ini? Siapa yang main di balik ini semua? Coba mari kita berbicara jujur. Demo rakyat semakin besar. Suara penolakan semakin keras. Narasi pemerintahan semakin goyah. Maka diperlukan strategi, alih perhatian, sandiwara baru, pencitraan kilat. Dan lahirlah ide, ayo kita undang perwakilan ojol biar terlihat pemerintah mendengar. Sayangnya yang diundang bukan ojol asli. Yang diundang adalah figuran. Ini bukan lagi sandiwara. Ini pelecehan terhadap rakyat. Karena rakyat itu cerdas. Kalau mau bohong, jangan setengah hati. Kalau mau pencitraan, jangan pakai Air Jordan. Minimal pakai sandal swallow biar realistis. Sementara itu, di luar sana ojek online asli masih berdarah-darah. Mereka jadi korban demo ricuh, jadi korban bentrokan, jadi korban sistem yang tidak berpihak. Mereka tiap hari dikejar target, dipotong aplikator, diperas biaya operasional, tanpa ada perlindungan nyata. Tapi ironisnya, yang dipertemukan dengan wakil presiden bukan mereka. Suara mereka tidak diundang. Aspirasi mereka
tidak diperdengarkan. Yang masuk ke istana hanyalah boneka. Pertemuan ini jelas blunder. Kalau benar ada pihak istana yang mengatur, ini sandiwara murahan yang memalukan. Kalau istana mengaku tidak tahu, itu berarti istana sudah dikelilingi orang-orang yang main akal-akalan, menjual pencitraan murahan dengan mengatasnamakan rakyat. Di dua kemungkinan itu, tetap saja hasilnya satu. Rakyat sudah dibohongi. Mari kita luruskan. Demo yang sedang berlangsung adalah suara rakyat. Demo itu murni jeritan ketidakadilan. Tapi apa yang dilakukan elit politik? Alih-alih mendengar, mereka malah main drama. Alih-alih menyelesaikan masalah, mereka malah sibuk membangun panggung pencitraan. Inilah penyakit kronis bangsa kita. Rakyat lapar, pejabat lapar pencitraan. Untuk ojek online jadi-jadian, untuk Pak Gibran, Wakil Presiden, lalu untuk istana, dan untuk para elit politik, tolong simak ini baik-baik. Yang pertama, untuk ojek online jadi-jadian. Kalian boleh pakai jaket hijau, boleh duduk di istana, tapi kalian bukan wajah ojol. Kalian hanyalah figur politik. Lalu yang kedua untuk Gibran. Blunder ini akan selalu diingat rakyat. Kalau ingin dicatat sejarah, pastikan bukan sebagai wakil presiden pencitraan murahan, tapi sebagai pemimpin yang berani mendengar suara asli rakyat. Lalu yang ketiga untuk istana. Kalau mau membuat sandiwara, tolong jangan rendahkan kecerdasan rakyat. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh perubahan nyata. Lalu yang keempat untuk elit politik. Hentikan menunggangi demo. Hentikan mencari panggung di atas penderitaan rakyat. Karena rakyat bukan mainan. Rakyat bukan figuran. Rakyat bukan properti pencitraan. Hari ini rakyat belajar sesuatu. Bahwa sandiwara politik tidak bisa lagi menipu mata. Bahwa rakyat bisa membedakan mana ojol asli yang berjuang di jalanan dan mana ojol palsu yang hanya jadi aksesoris politik. Dan pesan untuk para penguasa, hati-hati kalau kalian terus main drama, rakyat akan menulis ulang naskahnya. Dan ketika rakyat menulis ulang naskahnya, bukan lagi sandiwara yang terjadi, tetapi panggung besar perubahan. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik yang tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalam.